Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'u masjidah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya. Maka dari itu, subscriber mistis dan Islami, kita harus mensyukuri nikmat Allah, nikmat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita hidayah, sempat, sehat, nikmat yang harusnya kita selalu mensyukurinya kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyar muslimin wa subscriber rahimakumullah, mistis dan Islami sekalian. Allah Maha baik terhadap hamba-hambanya. Mistis subscriber rahimahumullah, mistis dan Islami subscriber rahimahumullah sekalian. Seorang yang terpandang di kota Riyadh, Arab Saudi mengabarkan kepada saya bahwa pada tahun 1376 Hijriah ada sekelompok pelaut penduduk wilayah Jabil yang pergi melaut. Mereka bermaksud untuk menangkap ikan selama 3 hari 3 malam. Mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun dan mereka pun tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Hebat sekali sesuai dengan Islam. Pada saat yang sama ada sekelompok orang yang juga menangkap ikan, tapi mereka ini sama sekali tidak pernah bersujud kepada Allah, tidak pernah melakukan satu sholat pun, tetapi mereka mendapatkan ikan yang banyak. Kelompok yang pertama berkata, Subhanallah, kita sholat tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Sementara mereka yang tidak pernah bersujud kepada Allah, lihat saja tanggapannya. Sungguh banyak ya Allah, para subscriber mistis dan Islam sekalian. Kemudian dia mengambil sebuah mutiara dan melemparkannya ke tengah laut. Dia berkata, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Demi Allah, saya tidak akan pernah mengambilnya. Karena ini Allah berikan kalah kita melakukan maksiat kepadanya dengan meninggalkan sholat. Mari kita sekarang belajar dari tempat di mana kita melakukan maksiat kepada Allah di dalamnya. Bagi subscriber mistis dan Islami. Kemudian dia mengambil sebuah setan pun membisikkan kepada mereka yang untuk meninggalkan sholat dan bersambut mereka.
bertanya tersebut, mereka pun tidak sholat subuh lalu zuhur, dan ada berhasil menangkap ikan. Mereka mengangkat ikan itu yang sangat mahal harganya. Salah seorang dari mereka mengambil ilmu mulia dan membolak-baliknya dan mengamatinya, dan dia pun berkata, Subhanallah, pada saat kita taat kepada Allah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Namun ketika kita durhaka kepadanya, kita justru berhasil. Sesungguhnya rezeki yang kita bawa itu tidak wajar. Kemudian itu dilemparkan ke laut. Saya berkata, Allah menggantinya. Demi Allah, aku tidak akan mengambilnya karena kita telah berhasil setelah kita meninggalkan sholat. Marilah kita meninggalkan tempat ini yang membuat kita durhaka kepada Allah. Setelah 3 mil jauhnya mereka meninggalkan tempat itu. Mereka berhenti dan mendirikan kemah, dan mereka pun pergi ke laut untuk kedua kalinya. Mereka berhasil menangkap ikan kun'ud. Perut ikan itu dibelah dan ternyata dalam perutnya perut ikan itu adalah ada mutiara. Apa yang mereka katakan bahasa sebelum mistis dan Islami, mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki yang baik kepada kita. Ini didapatkan setelah mereka kembali sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampun kepada Allah, dan mereka pun mengambil mutiara itu. Lihatlah bagaimana keadaan mereka sebelumnya pada saat durhaka kepada Allah. Rezeki yang mereka dapatkan kotor. Setelah mereka dalam ketaatan, rezeki yang kotor itu berubah menjadi harta yang baik. Bahasa subscriber mistis dan Islami. Jika mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-59. Bahasa subscriber mistis dan Islami. Ini semua adalah kebaikan Allah. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya sesuatu yang lebih baik dari yang ditinggalkannya itu. Kisah ini para subscriber mistis dan Islami mengingatkan saya dan subscriber Islami semua pada kisah yang terjadi pada Ali bin Ibnu Abi Thalib
Suatu saat Ali masuk masjid Kufah yang untuk melakukan 2 rakaat duha. Didapatinya seorang anak di depan pintu masjid. Wahai anak muda, jagalah pikirku jenis binatang campuran antara kuda dan keledai. Sampai aku selesai sholat, kata bin Ali kepada anak remaja itu, dan masuk masjid. Dalam hatinya ada petik niatan untuk memberikan 1 dirham kepada anak yang telah menjaga pikirnya itu sebagai imbalan sesuai dengan Islami. Ketika Ali keluar dari masjid, dia tidak lagi mendapati anak remaja tadi dalam miliknya. Tidak dalam keadaan terikat. Ternyata ketika Ali sedang sholat, anak remaja itu mengambil tali kekang pikir itu dan membawanya ke pasar untuk dijual. Maka diperintahkannya seseorang untuk mencari jejak pemuda tersebut. Pergilah ke pasar, mungkin dia sedang menjual tali kekang itu di sana. Perintah Ali kepada orang lain. Orang itu pun pergi menuju pasar dan benar bahwa ia mendapatkan pemuda tadi sedang menawarkan tali pikir milik Ali. Orang utusan Ali itu pun membelinya dengan uang 1 dirham dan dibawanya pulang untuk menemui Ali. Kata Ali, subhanallah, saya telah berniat memberikan 1 dirham yang halal kepadanya. Namun Allah tidak suka kecuali memberikan 1 dirham yang haram. Kebaikan Allah itu akan selalu mengikuti hamba-hambanya kemana saja, kemanapun mereka berada dan pergi. Dalam surat Yunus, Allah berfirman ayat ke-61, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Rabbmu, biarpun sebesar zarah atau atom di bumi dan di langit. Ma'asyara muslimin, begitu kisah dari Allah Maha Baik terhadap hamba-hambanya. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikianlah kisah dari mistis Islami, kurang lebihnya mohon maaf. La haula wa la quwwata illa billah. Dan jangan lupa terus dukung channel Mistis dan Islami biar tambah semangat dan menghasilkan hidayah Islami yang sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus subscribe, like, dan komen share banyak-banyaknya.